Kalau sebagian ulama mendefinisikan ghibah itu ngomong di belakang orang yang sekiranya kalau orang itu dengar, wongnya gak terima hatine. Menyakiti, ngomentari. Nah, itu loh sudah makan daging manusia. Ngomongin yang kenyataan apa adanya saja sudah masuk ghibah dan itu dosa. Bayangkan kalau itu hanya asumsi kita ditambah-tambahin. Tambah fitnah ya kan? Terus ditambahin mencari informasi kekurangan orang, mencari data yang tujuannya untuk menyalah-nyalahkan orang, yang tujuannya untuk menjatuhkan orang, itu bukan cuma ghibah. Itu namanya tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang, mencari-cari kelemahan orang, begitu wis ketemu diomongno dia ghibah. Wah, dibesar-besarkan, kebaikannya dilupakan. Begitu ketemu kesalahannya, wih, salah titik itu sudah menghapus semua kebaikannya. Wah, makin dosa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah masuk hari ke-8 Ramadan. Sehat semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat dan salam mari kita tujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu, kemarin Kanjeng Nabi bertemu dengan orang-orang yang lidahnya dipotong, digunting besi, tapi balik lagi, potong lagi, gunting lagi, begitu seterusnya. Siapakah mereka? Bisa ngomong, gak bisa melakukan. Jenenge jarkoni, iso ujar, gak iso nglakoni, nyuruh orang, tapi awake dhewe gak nglakoni. Para orasi, para khotib, para tukang ceramah, para siapapun yang suka nutur-tutur, ibu nuturi anak, bapak nuturi anak, suami nuturi istri, nyuruh orang baik tapi dia sendiri tidak melakukan, itulah dosanya. Yang paling akeh omongnya akeh, paling akeh dosa niki. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberi kekuatan apa yang kita ucapkan itulah yang kita kerjakan. Allahumma amin. Lanjutnya wa marra biqaumin lahum alfarum min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Lalu Nabi kembali melanjutkan perjalanan. Begitu di jalan ketemu orang-orang yang kukunya ini dari tembaga, terus ngerayah-ngerayah, nyakar-nyakar wajah dan dadanya. Wih, kerayai. Pakai dikerayai dewe, dan kukunya ini kuku tembaga. Bayangin dikerayai. Nenek jatuh gitu aja sakit ya Nek ya. Insyaallah semoga nenek segera sehat. Semoga yang sakit segera sembuh. Nah. Ini siapa ini orang-orang yang kayak gitu? Faqala man haula ya Jibril. Lalu Nabi bertanya, Jibril siapa mereka itu? Kenapa kukunya dari tembaga, dicakari awake dhewe, dicakari wajahnya, dicakari dadanya? Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Itulah orang-orang yang suka makan daging manusia. Sopo sing seneng daging manusia? Coba Sumanto. Nah, ini ya pemakan daging manusia itu adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, orang yang suka menggibah. Saya ngomongin Bun Riman gak tahu kalau saya omongin. Ada di belakang Bun Riman. Saya ngomongnya gak ke Bun Riman, tapi ngomongnya ke Mbak Yanti. Nah, ngomongin orang di belakangnya, apa tentang orang itu yang sesungguhnya memang ya begitu, faktanya memang gitu, itu namanya ghibah.
Kalau faktanya nggak begitu, namanya fitnah. Ngomongin tok loh, faktanya gitu. Misalnya ya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbuka min wasfiyati kadza kadza. Telah cukup bagi engkau wahai Rasul atas kekurangan Sofia. Seperti ini dan itu. Sebagian perawi mengatakan bahwa Aisyah menggunjing fisik Sofia yang pendek dengan tujuan menghina karena cemburu. Qala ba'dur ruwat ta'ni qasirah. Sebagian perawi mengatakan bahwa Aisyah itu menghina pada Sofia yang pendek. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Lalu Rasulullah bersabda, kamu sudah ngomongin satu kalimat, satu kata yang seandainya kalimat itu apabila dicampur dengan air laut, maka kalimat itu akan mengeruhkannya. Qalat wa hakaitu lahu insanan. Tapi kata Aisyah, hal ini kan bertujuan menghina sudah biasa dilakukan oleh manusia secara umum. Faqala, maka Nabi menjawab, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kadza wa kadza. Aku enggak suka ngomongin orang. Ya, yang beginilah, yang begitulah. Ya. Jadi ngomongin orang walaupun itu kenyataan, itu namanya ghibah. Apalagi kalau tidak kenyataan, namanya fitnah. Apalagi kemudian disebarkan kepada orang sehingga menciptakan kericuhan, kerusuhan, permusuhan. Namanya namimah, lebih besar lagi dosanya. Mengadu domba, menghancurkan perdamaian, memecah belah masyarakat, memecah belah manusia. Jadi permusuhan, jadi saling curiga. Wah, lebih besar lagi itu namimah. Yang kenyataan saja namanya ghibah, kalau tidak kenyataan namanya fitnah. Apalagi udah nggak ketahuan kekurangannya, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kekurangannya, dicari-cari kekeliruannya. Itu namanya tajassus. Wala tajassasu, Allah berfirman. Jangan suka tajassus, dosa itu. Lalu dibesar-besarkan, itu juga namanya tajassus juga. Dan itu juga bagian dari dosa besar. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita terselamatkan dari yang demikian. Kalau sebagian ulama mendefinisikan ghibah itu ngomong di belakang orang yang sekiranya kalau orang itu dengar, orangnya gak terima hatinya. Menyakiti, ngomentari. Nah, itu loh sudah makan daging manusia. Dan begitu saya ngomongin Bun Riman, artinya saya sedang makan daging manusia. Dagingnya Bun Riman bukan sekedar daging, tapi bangkai daging bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka ketika kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Pasti jijik kan? Wong ketong mati, jangankan dimakan dagingnya, kecuali Sumanto. Ya itu gambarannya. Makan daging wayaquna fi a'radihim dan menjatuhkan harga dirinya. Apa meneh kadek ditambahi arek dhuwur. Kuru pisan. Iku cagak melaku ta menungso. Udah ditambah-tambahin, Masya Allah. Walau kenyataannya begitu. Arek kok plonga-plung. Arek kok plolang-plolong. Nah, itu. Ngomongin yang kenyataan apa adanya saja sudah masuk ghibah dan itu dosa. Bayangkan kalau itu hanya asumsi kita, arek iku lho ben bengi metu. Nah, ben bengi metu tok itu sudah ghibah. Lapo coba metu bengi-bengi. Mosok mungkin. Nah, ditambah-tambahin. Tambah fitnah ya kan? Terus ditambahi, coba cari
informasi tentang dia, mencari informasi kekurangan orang, mencari data yang tujuannya untuk menyalah-nyalahkan orang, yang tujuannya untuk menjatuhkan orang, itu bukan cuma ghibah. Itu namanya tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang, mencari-cari kelemahan orang, begitu es ketemu. Diomongno dia ghibah. Ya. Begitu ketemu terus maunya apa sih? Nyari-nyari untuk menjatuhkan. Begitu ada, dibesar-besarkan. Ada kekurangannya, wah dibesar-besarkan. Kebaikannya dilupakan. Begitu ketemu kesalahannya, wih salah titik itu sudah menghapus semua kebaikannya. Wah makin dosa lagi. Itu di surat Al-Hujurat yang dulu ngaji awal-awal. Siapa ya? Kayaknya cuma Mbak Yanti Bahuriana ya. Surat Al-Hujurat itu bagaimana kita supaya tidak yaqauna fi aradihim, tidak mengganggu hak asasi manusia, tidak mencemarkan nama baik manusia, tidak mengganggu privasi manusia, mengganggu privasi manusia, hal yang sifatnya pribadi manusia, walau kenyataannya orang begitu. Manusia itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Orang yang suka kita biasanya suka mengabaikan kekurangan kita, ya Bang enggak? Diunggul no? Api-api yang ada di otaknya wis masan salah bener dibelani. Tapi sebaliknya, orang yang benci bahwa apapun kebaikan, apapun yang dilakukan nggak dihargai. Tapi ono salah titik, wes digedek-gedek. Nah, itu namanya tajassus. Ketika kita menemukan kekurangan orang, kelemahan orang, kesalahan orang, kekeliruan orang, khilaf orang, gimana? Sudah cukup. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan pada orang itu. Ngomong langsung, jangan di belakang. Sebab kalau kita ngomongnya di belakang, kemudian seandainya orang itu dengar, pasti menyakiti harga dirinya. Itu namanya ghibah. Gimana kalau ngerasani api? Lah, ada kan yang tanya gitu. Nah, itu makanya ada ulama yang mendefinisikan ghibah itu ketika orang yang diomongin dengar harga dirinya jatuh. Lah masalah harga diri tiap orang tuh punya cara sendiri. Ya, mengukur harga dirinya beda-beda. Jadi lebih baik ya wis lah, gak usah ngomong. Illa man zulim, kecuali orang yang terzolimi. Orang terzolimi itu siapa? Korban. Korban kezoliman, korban manipulasi, korban politisasi, korban penganiayaan. Nah, ngomongin pelaku orang yang zalim dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari kezaliman, konsultasi. Maka ngomong pasti nggak bisa minta tolong tanpa menceritakan masalahnya, ya kan? Apakah itu mengumbar aib? Apakah itu termasuk ghibah? Illa man zalim. Kalau itu terzalimi, korban, nggak bisa menyelamatkan diri kecuali dengan menceritakan yang sesungguhnya, ya bukan termasuk ghibah. Ya, misalnya ada masalah, bla 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 bla. Seringkali kan masalah sosial itu ada banyak sudut pandang, hanya masalah sudut pandang yang berbeda. Hanya masalah cara penyelesaian masalah yang berbeda, jalan yang ditempuh berbeda. Ini kan yang sering akhirnya kok ngono sih. Nah, butuh musyawarah untuk menyelesaikan. Untuk menyelesaikan butuh musyawarah, otomatis untuk musyawarah kan harus menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Suatu misal ya, kalau berhadapan dengan orang narsis itu wah paling rumit, banyak drama. Terlihat baik di depan, menikam dari belakang, sukanya mengail di air keruh, yang lain dibikin kemarin khutbaul fitnah, suka ngomong sing bikin gregetan, akhirnya
geger sak konco, begitu geger dia tampil seorang menjadi pahlawan berkuda putih yang menyelesaikan semuanya. Padahal sumber masalah ya dari dia. Ada nggak orang model gitu? Pernah ngadepi nggak? Alhamdulillah, kalau pernah nggak usah saya ceritakan. Karena nyeritakan itu untuk menceritakan sandiwara, sengkuni, menceritakan masalah, itu kan yang diserang emosi, mental, untuk mengintimidasi. Mereka itu senang kalau kita marah, makanya kalau ada orang yang bikin kita marah, jangan ikut marah. Kemarin iblis itu akan manas-manasi terus, dan iblis itu halus untuk memprovokasi kita itu. Termasuk khutbah al-fitnah itu. Ngomong, pidato, ceramah, khutbah, tapi isinya caci maki. Ada apa enggak? Nyalah-nyalahin si A. Ada apa enggak? Ngajak musuhi si B. Supaya kita membenci pemerintah kita. Ya benar, pemerintah enggak benar, tapi enggak usah diprovokasi untuk musuhan. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Sampai ada ya, waktu kemarin kalau saya ceritakan 2014-2015, masalah politik itu kan susah ya mengidentifikasi mana yang baik, mana yang benar informasi, karena semua berdasarkan analisis sosial dengan kacamata mereka. Latar belakang kehidupan manusia itu mempengaruhi cara pandangnya. Pengalaman hidup manusia itu mempengaruhi cara berpikirnya. Bahan bacaan yang kita baca apa? Sumber bacaan kita dari mana? Tontonan kita apa? Itu juga mempengaruhi cara pandang kita. Sehingga itulah kita harus kembali lagi. Pertama kali Nabi begitu sebelum Isra Mi'raj apa dulu? Yang bersihkan hati dulu. Sehingga menerima informasi apapun, ojo gampang panas. Lek wis panas itu tanda-tanda apa, Bu? Iya, Jin Efred sudah. Sampai teman saya itu pernah cerita, Mbak, masku itu ya, mas saya itu 2 kata dia. Yang satu itu, wis yang HTI FPI gitu itu, yang kafir, dosa, munafik, Lulu Farida, Lonte, PKI, ya, kayak gitu-gitu. Itu di masjid pun begitu. Sampai kakak saya yang satu, boleh nggak ya saya nggak ikut Jumatan kok isinya ngerasani wong. Kenapa? Khotibnya itu loh, khutbatul fitnah. Mulai masjid bukan tambah adem, tambah panas. Seandainya boleh saya tidak Jumatan, aku gak Jumatan loh, sampai kayak gitu. Itu yang kemarin khutbatul fitnah, itu yang digambarkan oleh Isra Mi'raj. Nabi bertemu dengan orang-orang yang lidahnya dipotong, lambene dipotong, mulutnya dipotong. Yaitu khutbah, iya, judulnya pengajian, iya, tapi bikin panasnya hati, bikin permusuhan, bikin kebencian. Naudzubillah. Dan itu sudah terjadi, semoga tidak terjadi di zaman kita di Indonesia, sudah terjadi sejak zaman para khalifah. Mulai dari Abu Bakar masih aman. Sayyidina Umar udah mulai di demo, ya gara-gara gitu, khutbatul fitnah. Sampai Sayyidina Umar di demo, itu sudah mulai, dan mereka pakai ayat gitu. Kemudian Sayyidina Utsman lebih parah lagi, terbunuh. Walau terbunuhnya bukan tangan orang muslim ya, tapi orang yang pura-pura muslim. Dan itu banyak loh orang pura-pura muslim. Artinya apa? Perilakunya yo nang masjid, yo sembayang, tapi karakternya keras, ngejak musuhan, ngejak gegeran. Ujung-ujungnya Sayyidina Utsman dibunuh. Ya, naudzubillah. Ini masih mending yang membunuh orang yang pura-pura Islam. Nah, Sayyidina Ali lebih parah lagi, itulah politik. Perang ayat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan hanya dibunuh, tapi dibantai dalam perjalanan saking sumpeke ngrasakno fitnah, khutbatul fitnah. Akhirnya maunya pergi, di tengah jalan itulah dibantai. Dan bukan hanya dibunuh begitu saja, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, awalnya dari mana sih khutbatul fitnah itu? Awalnya ya dari ghibah. Awalnya dari mana? Suudzon. Apa itu suudzon?
Prasangka buruk. Prasangka buruk datangnya dari mana? Dari hati yang buruk. Hati yang buruk membuat orang berpikir buruk. Berpikir buruk, akhirnya ngomong yang buruk. Begitu ngomong yang buruk, kakeh konco nih bergerak buruk. Lek sing wong siji tok gak masalah, kalau banyak orang. Nah itulah naudzubillah min dzalik. Dan tahu nggak yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Ibnu Muljam. Siapa itu Ibnu Muljam? Penghafal Quran. Kok bisa? Itu orang-orang macam itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abu Huwairisah, Dzul Huwairisah. Nabi aja diprotes. Ciri-cirinya mereka tukang protes. Protestan. Islam Protestan. Tukang demo. Tukang nyalain orang. Gak ono sing bener kecuali awake kabeh neraka, awake dhewe surga. Semua dianggap melanggar hukum Allah, hanya dia penegak syariat Islam. Ciri-cirinya gitu. Di zaman Nabi pun ada namanya Dzul Huwairisah. Huwairisah. Ya, kalau nggak salah itu. Aku itu menghafal nama agak susah ya. Nama, tempat, hari, tanggal. Ingatnya cuma namaku, kelahiranku. Nah, itu ketika Nabi habis perang, kan harta perang dibagi-bagi kan? Itu protes juga. Nabi yang adil kamu. Nabi itu kalau marah kan elegan. Kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang menurut kamu lebih adil? Tapi Nabi itu jawab mek ngono tok. Itu bentuk kemarahan Nabi loh. Lek jenengan dilokno enggak adil ya Allah. Tak tutuk. Nah, kalau bukan aku yang adil, kalau bukan aku yang adil, terus siapa lagi yang lebih adil dari aku? Habis dijawab, nyengkreh biasa wonge. Lek gak nyengkreh, dijak ngomong diskusi gak nyambung. Ngeyele, ngengkele. Nah, lek ini kalah, tiba-tiba hilang. Lalu begitu orang itu pergi, Sayyidina Umar, tahu kan Sayyidina Umar karakternya kayak apa? Keras, ngamuan, karpes, gak ada benderiman. Apa no niki? Nabi, izin. Apa? Aku bunuh orang itu. Kata Nabi apa? Ojo. Kenapa? Bacaan Quranmu kalah loh sama dia. Mewongnya pinter-pinter ngaji loh. Pinter dalil. Dan apal Quran. Ahli tadarus. Sholatmu kalah sama dia. Jangankan 5 waktu. Sholat malam rajin. Duha. Qobliyah, ba'diyah, rajin sholat. Puasamu kalah sama dia. Jadi sesama umat Islam sendiri musuh kita ya. Umat Islam yang merasa diri paling Islam. Ahli ibadah, tapi kata Nabi, mereka itu kehilangan agama sebagaimana panah kehilangan busurnya. Kenapa? Karena mereka membaca Quran hanya sampai tenggorokan. Ahli baca Quran, nek diwoco tok, nggak masuk ke hati. Quran itu kan harusnya kemarin. Apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, harusnya masuk ke hati. Maka bukan hanya diucapkan, tapi dikerjakan. Supaya bisa mengerjakan masuk hati. Pertama kali Nabi sebelum menghadap Allah, sebelum ada perintah sholat, dibersihkan hatinya. Ini PR kita yang pertama. Supaya apa? Setan, iblis, jin, ifrit. Begitu hati kita panas, yuk kita ademkan. Kemarin sudah ada doanya kita baca kemarin. Sudah saya kirim ya. Bisa dibuka di IG saya lengkapnya. Apakah doa cukup? Enggak, iblis itu yang ngaji malam akan terus mengganggu dari cara manapun, kanan, kiri, gak bisa, depan, gak iso, belakang, depan, belakang gak bisa, dari atas gak bisa, dari bawah,
wong kakean dosa masih digoda lewat dosanya, bangga diviralkan hamil tanpa pernikahan dengan bangga. Itu orang yang gak duwe izin, gak wedi dosa. Tapi orang yang pengen pahala, takut dosa, justru bangga dengan ibadahnya. Akhirnya merasa diri paling baik. Yang berilmu bangga dengan ilmunya, merasa diri paling pinter. Akhirnya minteri wong, bodoh-bodohno wong, nganggep semua orang salah, awake dhewe sing bener. Nah, akhirnya apa? Yaitu yaqauna fi a'radihim, suka mengganggu hak asasi manusia, suka merendahkan harga diri manusia. Gak kroso, ngerasani tok. Ijazah asli apa palsu? Terus diteliti itu tak jasa sudah, terus disebarluaskan. Wah, bukan cuma ghibah, nyebar fitnah sudah. Gimana kita zaman di era seperti ini? Lewat di beranda, nggak datang, nggak kita cari, ya kan? Cukup dibaca. Cuk melok ini. Kalau misalkan itu konteksnya dia pemerintah yang ada kan, beliaunya misalkan beliaunya ini kan dipilih dan digaji menikmati fasilitas, apakah kita sebagai ulangi pakai ini biar kerungu. Biar kerungu suara nih. Apakah kita juga tidak berhak untuk tahu, maksudnya dengan fasilitas beliau yang beliau dapat, maksudnya seperti itu. Yang harusnya kita kritisi adalah kebijakan dan tindakannya, bukan menyerang orangnya. Nah, ini maksudnya balik lagi. Itu kan proses syarat-syarat beliaunya untuk mencapai posisi itu, gitu. Maksudnya. Ya. Contoh, kasih contoh yang konkret, Bu. Misalkan ya, kan jenengan ini bahas masalah ijazah ini ya. Ya. Ijazah ini kan dipakai untuk mendaftarkan beliau untuk menjabat sebagai presiden waktu itu. Ya. Nah, apakah kita juga masalah ijazah. Karena ini persyaratan untuk menjadi pemerintahan, baik itu anggota dewan, bahkan RT pun butuh ijazah ya. Maksudnya kan kita sebagai rakyat perlu tahu nggak ijazahnya? Itu harusnya diteliti sebelum dia menjabat. Bukan setelahnya. Kalau setelahnya kan sudah lewat. Yang sudah lewat kesalahan masa lalu, itu bukan untuk diungkit lagi, tapi untuk diperbaiki. Jangan terulang ada kesalahan yang sama kalau memang salah. Dan seandainya itu salah, dia berbohong pakai ijazah palsu, misalnya. Klarifikasi, buktikan, dan itu masa lalu untuk perbaikan, jangan terulang. Kalau itu dianggap menyalahi konstitusi masyarakat, maka ya harus prosedur hukum karena kesalahan hukum. Bukan memprovokasi khutbatul fitnah, menyebar fitnah di sosial media, di panggung TV, di jalan-jalan. Itu bukan solusi, tapi itu sengaja menjatuhkan personal kan. Kalau ingin memperbaiki sistem pemerintahan ya harus lewat jalur pemerintahannya. Kalau itu dianggap menyalahi hukum ya harus lewat jalur hukum. Kalau tidak lewat jalur hukum, lewat di mana? Di jalan, di TV, di wartawan, itu kan bukan jalur hukum. Tapi jalurnya menyebar fitnah, memprovokasi orang supaya membenci dia. Dan kalau sudah membenci, apa manfaatnya dengan kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya? Dan harusnya itu ijazah kan diteliti sebelum mereka menjabat, bukan setelahnya. Atau pada saat menjabat baru ketahuan, ya di situ maka prosedurnya ya harus diikuti. Bedanya apa? Khutbatul fitnah. Khutbatul fitnah itu sengaja bikin rusuh. Akhirnya kan rusuh. Begitu akhirnya terpecah. Pemecah belah masyarakat itu yang disebut fitnah
Apalagi sudah menjadi permusuhan di antara manusia, bukan sekedar fitnah, ningkat lagi itu jadi namimah. Adu domba. Ahlil fitnah wan namimah itu dosanya lebih besar lagi. Memecah belah manusia. Begitu. Kita punya hak tahu, punya. Kalau itu pemerintah kita, dia kan sudah bukan pemerintah kita. Fasilitas yang beliau sudah dapat gimana caranya untuk mengembalikan? Ya nggak bisa, orang itu masa lalu ya harusnya bertaubat. Solusinya bertaubat. Masa lalu itu, kesalahan masa lalu, orang jangankan hanya 10 tahun ya. 70 tahun berdosa, begitu bertaubat hanya syahadat saja itu diampuni semua dosanya. Yang masa lalu dia tersalah dengan jabatan itu melakukan kesalahan. Tugas kita adalah meluruskan. Apa? Kok dia berbohong misalnya? Itu urusan dia dengan Tuhannya, bukan lagi urusan kita. Nah, apalagi ya maaf ya jadi di isu itu. Maka butuhlah di pengadilan tuh bukti dan saksi. Apa buktinya? Ijazahnya. Apa saksinya? Yang mengeluarkan ijazah, UGM, teman-temannya menjadi saksi, KPU yang sudah meloloskan dia, dan seterusnya. Dan itu harus lewat pengadilan. Tidak boleh khutbatul fitnah. Nah, kenapa? Karena bisa jadinya kalau sudah terbukti UGM mengakui benar, teman-temannya menyaksikan, iya dia, ijazahku juga sama, polisi punya bukti. Seandainya semua itu kompromi berbuat dosa, sudah selesai. Itu dosa mereka, bukan dosa kita lagi. Gitu. Jadi di dunia ini, kebenaran, syariat, penegakan hukum, itu berdasar bukti dan saksi. Soal bukti itu dibikin-bikin, saksinya itu saksi bohong, itu bukan urusan kita lagi, tapi urusan dia dengan Tuhannya. Jangan sampai terjadi fitnah gara-gara itu. Terus gimana kita menyikapinya? Wes salah, itu bukan urusan kita. Dan yang 10 tahun nggak mungkin kita akan mengembalikan kembali ke masa lalu. Ayo kita perbaiki masa depan. Begitu. Solusinya supaya apa? Kita tidak terlibat ghibah, tidak terlibat tajasus, tidak terlibat suudzon. Kan semua masih asumsi dong, bahwa itu asli atau palsu. Semua kan baru persepsi. Kalau bahasanya itu penelitian. Penelitian ilmiah itu hasil penelitian bukan dibawa di jalan untuk memprovokasi orang, ngajak memusuhi, membenci dia. Penelitian ilmiah itu harusnya di publik, di jurnal. Untuk kepentingan akademik. Kepentingan akademik itu harus bermanfaat bagi personal, bagi pemerintahan, bagi masyarakat. Memperbaiki keadaan, bukan malah merusak keadaan, kedamaian, kenyamanan masyarakat. Kalau itu disebut maslahah ketika dampaknya justru menciptakan kedamaian. Ya, kalau kita kembali ke lalu, kesalahannya bisa nggak yang 10 tahun kita kembalikan? Berarti misalnya kepresidenannya nggak sah. Apa mau semua program dia tol dibongkar maneh, dibalekno duit misalnya? Itu kan nggak mungkin. Fasilitas dia harus bayar, itu kan nggak mungkin. Harus mengembalikan. Yuk kita berpikirnya nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang baik. Pasti ada kesalahannya, yang pasti jangan yaqa'una fi a'radihim, jangan sampai menjatuhkan harga diri manusia. Nah, sekarang kasus yang diangkat ya, saya juga ngikuti itu. Ya, kasus yang diangkat kan bukan pembuktian ijazah palsu atau asli, tapi justru pada gugatan pencemaran nama baiknya. Yang sekarang di pengadilan itu pencemaran nama baik, ya qauna fi a'radihim, bukan pembuktian ijazah. Nah, untuk pencemaran nama baik, baru pembuktian ijazah. Pembuktian ijazah tidak dibutuhkan karena apa? Saksi sudah lengkap, bukti sudah lengkap. Nah, gimana kita menyikapinya? Kalau aku males ngikutin itu, kenapa? Pasti kita ikut menggibah. Dengan terpaksa saya menjelaskan ini ya.
Saya ingin kita jangan terlibat dalam fitnah, khutbatul fitnah. Jangan terlibat pada tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Wong dia ngakunya asli, perguruan tingginya ngakunya asli, teman-temannya ngakunya asli, kepolisian membuktikan asli, ya sudah. Kita anggap asli, soal dia berbohong, urusan dia dengan Tuhannya. Soal bukti itu bukti palsu, yang memalsukanlah yang dosa. Ingat, kita bukan hanya hidup saat ini, keadilan Tuhan itu bisa nanti. Di dunia bisa yang salah berarti menang, yang benar bisa jadi kalah, tapi percayalah, kembalikan. Akhirnya ujungnya kita harus tawakal pada Allah. Qadha qadar Allah, dia jadi presiden juga qadhanya Allah. Dia jadi seperti itu ya takdirnya, kita harus menerima legowo, ya wis takdirnya dia begitu, dengan cara begitu. Alhamdulillah masih sampai hari ini, detik ini aman, nyaman, damai, sentosa, sejahtera, itu aja. Jangan sampai ada khutbatul fitnah yang menyebar, fitnah, khutbatu ummatika yaquluna ma la yaf'alun, ngomong ngeritik orang padahal awake dhewe belum tentu lebih baik, lebih benar. Nah, ditambah lagi, jangan sampai kita makan daging manusia. Yang sudahlah, itu urusan dia. Yang lalu biarlah berlalu, hidup ini adalah perjuangan. Nah. Berjuang kita. Ayo kita menatap masa depan lebih baik. Supaya kita tidak sampai yang seperti ini. Nyakari awake dhewe, ngilokno wong padahal awake dhewe gorong mesti. Nuduh orang punya dokumen palsu padahal awake dhewe ya tahu palsu. Biasanya orang yang suka menuduh itu justru pelaku. Biasanya lo ya. Man sa'a fi'lu imri'in sa'at dununuhu wa taqoda bi dununihi. Orang kalau sudah biasa bohong, pasti mencurigai orang lain itu juga berbohong. Dan yakin orang itu seperti dia. Aku biasanya ngene lek ngono ku berarti wongku ngono. Biasanya gitu. Ini pengalaman saya juga, orang yang menuduh saya mencuri, dialah pencurinya. Orang yang menuduh saya penjilat, ternyata dia yang menjilat. Dan itu nanti terbukti sekian tahun berikutnya. Orang yang nuduh kita, oh, iku pengen ngerebut warisan. Kita nonom besok-besok warisannya lah dikuasai dia. Ya bangga. Udah. Hati-hati aja. Semoga kita bukan termasuk yang demikian. Makan daging manusia, ngomongin orang di belakangnya yang sesungguhnya. Faktanya gitu kok. Itu adalah ghibah. Kalau bukan fakta berarti fitnah. Kalau mencari-cari fakta untuk menjelekkan orang, kekurangan orang, yang dengan tujuan supaya orang itu ketahuan, diketahui orang lain untuk kekurangannya, kelemahannya, golek bolo. Namanya tajassus. Dari mana asalnya? Dari suudzon, prasangka, asumsi, hipotesa, apapun itu ya. Praduga yang diyakini kebenarannya. Namanya suudzon. Apa itu suudzon? Yang berdampak tidak baik dan dilakukan dengan cara tidak baik, prasangka-prasangka tidak baik yang berdampak tidak baik. Apakah semua suudzon dosa? Enggak juga. Apakah semua dzon dosa? Enggak juga. Kalau kita melihat di ngarep omah ono wong tolah, toleh, ngintap, ngintip, kita perlu waspada enggak? Perlu ada prasangka enggak? Iya. Itu akan suudzon dosa ketika kita kemudian meyakini, oh katanya nyolong sepedaku. Terus maru, lapo nyolong ah? Nyolong dikepuki, suudzon jadinya. Tapi ketika kita berprasangka, lapo ngiku, engko ojo-ojo nganu sepedaku, wah sono sik sampai mari. Tiba-tiba nolah-noleh goleki kucing sing ilang. Ya. Itu sama-sama dzon kan? Perilaku yang sama. Yang satu dosa ketika kita membuat dia harga dirinya jatuh dengan dzon kita. Ada hak asasi manusia yang
dilanggar oleh kita, jadilah suudzon. Tapi prasangka kita yang justru menyelamatkan kita. Kuncian ono wong anu. Nah, itu kan asalnya dari suudzon juga. Dosa enggak? Enggak. Ya. Jadi baik atau enggak itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Hati kita tidak bisa kita bohongi. Ini makanya yang harus kita kelola adalah hati. Jangan sampai hati kita menciptakan pemikiran yang menyakiti manusia, apalagi menciptakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. A'rad itu dari a'rad itu harga diri manusia. Ngerasani, ngelokno. Gak menyakiti secara fisik tapi menyakiti mental. Bully orang. Ya, ngerasani tok ae lho wis koyo ngono tadi. Naudzubillah, bisa enggak sih kita enggak ngerasani wangel? Kene meneng koncone, kadang lek wis ketemu kanca bingung. Bingung kate ngomong apa, ya apa kabare? Kok iku gak masuk? Enggak lah, kenapa? Ya makanya kita puasa ini latihan, bukan hanya haus, lapar, tapi juga latihan lisan, latihan hati. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan besok. Ini jam 6 lebih, yang mau kerja silahkan kerja. Semoga Allah memberi kekuatan kita dari selamat dari segala dosa, bisa menjaga diri, tidak melanggar hak asasi manusia. Apa yang kita ucapkan semoga ini yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan, kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan senantiasa di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita sama Kanjeng Nabi itu bedanya sedikit ya Bu ya? Iya, apa bedanya? Bedanya. Ya. Kalau Kanjeng Nabi sedikit-sedikit doa, kita doanya sedikit. Kalau Kanjeng Nabi sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Barakallah. Bedanya cuma sedikit. Betul. Barakallah. Amin. Barakallah. Sekolah sayang. Pinter.